Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai masalah kebijakan pembangunan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lul Herwati, NIM 4119218. Lalu teman saya Nugroho Atmoputro, NIM 4119219, Ina Horidatul Bahiyah, NIM 4119222, dan Nastiti Indriasari, NIM 4119229. Pembahasan yang pertama terkait pergeseran pemikiran ekonomi. Pemikiran ekonomi sebenarnya telah dimulai sejak masa praklasik, yaitu pemikiran ekonomi pada zaman Yunani kuno, skolastik, merkantilisme, dan fisiokrat. Tetapi secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh aliran klasik. Adam Smith merupakan pelopor dari aliran ini yang menegaskan bahwa adanya invisible hand yang mengatur pembagian sumber daya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibatasi karena akan mengganggu proses tersebut. Sejarah pemikiran ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemikiran ekonomi kaum praklasik. Yang kedua, pemikiran ekonomi kaum klasik. Yang ketiga, pemikiran ekonomi sosialis. Yang keempat, pemikiran ekonomi kaum neoklasik. Yang kelima, pemikiran ekonomi institusionalisme. Yang keenam, pemikiran ekonomi Keynes, kaum moneteris, aliran sisi penawaran, dan aliran rasional expectation atau RATEX. Selanjutnya, pemikiran ekonomi masa kini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan filosofis. Aliran neoklasik merupakan pengembangan lebih lanjut dari aliran klasik yang diawali oleh Adam Smith, di mana campur tangan negara dapat dikatakan tidak ada dalam urusan ekonomi. Ditambah dengan penggunaan matematika dalam analisis ekonomi yang dilakukan. Yang kedua, tinjauan empiris. Secara empiris, teori neoklasik tidak cocok untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi negara berkembang. Menurut J.H. Brook, terdapat dualisme sosial ekonomi pada masyarakat di Hindia Belanda atau Indonesia. Negara berkembang perlu ilmu ekonomi yang lebih spesifik. Mekanisme pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan, demand, dan penawaran atau supply dinamakan equilibrium price atau harga keseimbangan. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Permintaan dan penawaran. Permintaan dapat diartikan sebagai hasil negosiasi dalam proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen pada waktu atau periode tertentu, dengan asumsi lainnya yang dianggap tetap terhadap sejumlah barang atau jasa. Jika didefinisikan, permintaan konsumen adalah jumlah barang dengan mutu dan harga tertentu yang mampu dibeli konsumen. Hubungan ini disebut juga dengan teoritis antara harga dan jumlah kuantitas yang dibeli konsumen per satu waktu. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Penawaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai tersedianya jumlah barang atau jasa untuk diserahkan atau dijual pada konsumen dengan variasi harga dalam waktu tertentu. Penawaran didefinisikan sebagai jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan tingkat harga tertentu pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, jumlah pedagang atau penjual, tujuan perusahaan, dan kebijakan pemerintah. Hukum penawaran mengatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan produsen atau penjual, dan sebaliknya. Harga.
Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Harga berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran pemasaran untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen dan keseluruhan elemen. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Intervensi pemerintah dalam perencanaan pembangunan. 1. Rencana pembangunan jangka panjang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan di tingkat daerah. RPJP nasional merupakan penjabaran dan tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD RI tahun 1945 dalam bentuk visi misi dan arahan pembangunan nasional. Sedangkan RPJP daerah merupakan visi misi dan arahan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. 2. Rencana pembangunan jangka menengah atau disingkat dengan RPJM atau rencana 5 tahunan terdiri atas rencana pembangunan jangka menengah nasional atau disingkat dengan RPJMN dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat dengan RPMD. Rencana pembangunan jangka menengah sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang berkuasa. Agenda pembangunan 5 tahunan memuat program-program kebijakan dan penyaluran yang diperlukan yang masing-masing dilengkapi dengan ukuran outcome atau hasil yang akan dicapai. 3. Rencana pembangunan tahunan disebut sebagai rencana kerja pemerintah atau RKP. RKP merupakan penjabaran RPJM nasional memuat prioritas pembangunan rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah yang mengacu pada RKP memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan secara langsung adalah oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Saya Ina Haridatul Bahiyah. Selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan. Kebijakan yang pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus, kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau suatu tujuan. Selanjutnya yaitu pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Setelah uraian pengertian dari kebijakan dan pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa menurut penulis bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pembangunan adalah garis haluan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu demi terwujudnya
perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud tentu mengindikasikan kehidupan yang lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan melalui perbaikan kualitas atau taraf hidup masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.